Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 116, yang pakai kitab nomornya 62. Ya, benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Itu dia bacanya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Tuan Pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang kamu minta dari Allah yaitu apa yang Dia perintahkan kepadamu. Gimana, Mampudin? Hal terbaik yang kamu minta dari Allah itu sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu. Jelas itu udah? Oke, jelas sudah? Belum? Berarti kita terusin dulu. In kana la budda minat talabi minhu fatlub ma huwa talibuhu minka minal istiqomati ala sabilil ubudiyati lahu. Itu dia jawabannya. In kana la budda minat talabi minhu, jika memang kamu harus meminta kepada Allah, fatlub ma huwa talibuhu minka, maka mintalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maka mintalah sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu. Minal istiqomati ala sabilil ubudiyati lahu, berupa istiqomah dalam melakukan ibadah kepadanya. Istiqomah dalam menghambakan diri kepadanya. Kemarin kita udah di bahasan sebelumnya kita sudah dijelaskan tuh, orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan taat dan hatinya hanya bergantung kepada Allah, berarti dia sudah diberikan anugerah yang melimpah oleh Allah zahir dan batin. Kita sudah diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah. Terus gimana? Apa kita nggak perlu minta lagi kepada Allah? Minta boleh, silahkan. Gitu. Tapi kalaupun kita mau minta sesuatu kepada Allah, kalau bisa mintanya memang itu diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Mintanya, ya Allah berikan saya kekuatan untuk bisa mengerjakan sholat
Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa melakukan sedekah. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa hadir ke majelis taklim. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk berakhlakul karimah. Gitu. Mintanya sesuatu yang memang Allah perintahkan kepada kita. Ada di sini yang mintanya begitu. Aku nggak coba. Lah kita mah jangankan mintanya, apa ibadah yang kita kerjakan kemarin kan bahasanya begitu. Sholat yang sunnah, zikir, puasa, segala macam yang kita kerjakan ngarepinnya imbalan, ngarepinnya biar rezekinya lancar, biar dagangnya laris, biar usahanya sukses. Jarang banget yang minta sama Allah, ya Allah berikan saya kekuatan untuk istiqomah, bisa mengamalkan, bisa mengerjakan semua yang Engkau perintahkan kepada saya. Jarang banget yang minta begitu. Hah? Rata-rata tuh kita mintanya begitu. Mintanya bukan sesuatu yang memang Allah perintahkan kepada kita. Nah di sini Tuan Syekh Imam Ibnu Athaillah bilang, kalaupun kita harus minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang memang Allah perintahkan. Gitu. Karena kemarin bahasannya seperti itu kan. Kalau kita diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, itulah anugerah yang sangat besar. Nggak ada lagi yang ngalahin itu. Dan nggak semua orang dikasih anugerah itu. Gitu Mang Haji mintanya. Fadzalika khairun laka min talabika lihuzuzika wa muradatika. Yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kamu meminta sesuatu untuk memenuhi jatah-jatah dirimu dan keinginanmu. Minta agar kita diberikan kekuatan untuk bisa mengerjakan perintah Allah, untuk bisa istiqomah beribadah kepadanya, itu jauh lebih baik daripada kita minta sesuatu yang jadi jatah kita. Pengen punya duit banyak, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang alim, pengen jadi orang sukses, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil bagus. Doa-doa kayak gitu itu mah cuma buat jatah diri kita doang. Cuma buat kepengenan kita doang. Yang cakep doa itu gimana? Doanya minta agar kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Begitu Bang Ipul mintanya. Apa? Bang Adi? Jarang banget ini. Hah? Biar lancar. Ya Allah, mudah-mudahan bulan ini target tercapai gitu 50 motor. Apa? Oh. Kebanyakan kita mintanya yang begono melulu. Li'annaka hina idzin takunu bihi walahu. Karena bahwasanya dirimu ketika meminta seperti itu, meminta untuk istiqomah dalam menghambakan diri kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, takunu bihi walahu. Kamu berada di dalam ridhonya, walahu, dan itu untuknya. Apa yang kita minta itu untuk Allah. Mintanya atas ridho Allah, dan itu semua permintaan yang untuk Allah, bukan untuk jatah kita, bukan untuk diri kita.
Begitu. Bang Yani kalau doa. Tahu dah. Kalau lagi ziarah, kalau lagi zikir, ayo silakan mohon hajatnya masing-masing apa atau yang diminta. Oke. Bisa jadi sukses. Nah kan kemarin begitu janjinya. Kalau kita sudah mengerjakan semua yang Allah perintahkan kepada kita, pasti kita akan diberikan surga, kan begitu. Surga dunia dan surga akhirat. Semua yang kita inginkan digebroin sama Allah. Begitu Pak Guru. Kan kemarin begitu. Jangan pakai ngajarin Allah apa yang terbaik untukmu, kan begitu bahasanya kemarin. Yang penting taatin aja, jalanin aja semua yang Allah perintahkan. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kalau semua yang Allah perintahkan kepada kita sudah kita jalankan, semua kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah. Gitu. Makanya nggak usah diminta itu mah. Minta aja agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Kalau masalah kebutuhan mah itu otomatis. Kalau kita udah mengerjakan semua yang Allah perintahkan, yang Allah minta dari kita, pasti semua kebutuhan kita diberikan. Gitu. Apa Bang Imam? Hah? Ya pokoknya istiqomah dalam beribadah, dalam mengabdi, dalam menghambakan diri kepada Allah. Syukur itu salah satu bentuknya Bang Pudin. Gitu. Karena memang itu salah satu yang Allah perintahkan kepada kita. Gitu. Bersyukur itu salah satunya, salah satu bentuk istiqomah dalam beribadah. Gitu. Kayak dulu waktu kecil saya pernah diajak ke Taman Safari sama Buya, nonton anjing laut main bola gitu kan. Asal abis disuruh main bola dia ngerjain, ntar dikasih makan sama pelatihnya kan gitu. Kita juga begitu. Kalau abis disuruh sama Allah kita kerjain, nanti kok kebutuhan kita dikasih sama Allah. Gitu. Lomba-lomba disuruh atraksi, ntar pas kelar atraksi dikasih makan sama pelatihnya kan begitu. Kita juga begitu. Setiap kita yang penting ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita kerjain perintah itu. Nanti kok kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Gitu. Makanya nggak usah diminta itu mah, otomatis. Gitu. Yang penting kalaupun kita mau minta, mintalah agar kita bisa istiqomah dalam mengabdi kepada Allah. Nanti kok semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Ya kan yang paling kita butuhkan itu. Kita butuhnya apa sih? Kita butuhnya selamat dunia akhirat. Caranya apa? Agar kita selamat dunia akhirat ya berarti istiqomah dalam beribadah. Berarti itu yang kita butuhkan gitu. Kebutuhan kita ya itu. Begitu orang. Hah? Ya kan makanya doa sapu jagat yang Rasul ajarin juga kagak pernah Allahumma inna nas'aluka malan katiron, enggak pernah gitu. Diajarinnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu diajarinnya. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kan gitu. Emang kayak Mang Sarip ziarah doanya Allahumma kaya kaya kaya, Allahumma kaya kaya kaya. Apa?
Apaan? Doa pagi-pagi. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzil. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Wa in kana qalilan faqatirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya biarin buat mereka mah. Nah kita yang udah baca kitab ini ya kudu lain gitu, kudu lain. Tapi ntar ada ujungnya ntar ada bahasannya. Gitu. Kalaupun kamu mau meminta sesuatu dari Allah, maka mintalah sesuatu yang memang Allah perintahkan kepadamu, berupa istiqomah dalam menghambakan diri kepadanya. Itu semua lebih baik dari permintaanmu untuk jatah-jatah dirimu dan keinginanmu. Udah tuh ya. Wa yas'afuka bimatlubika ajilan min ghairi ta'khirin. Dan Allah akan memberikan kepadamu, memberikan apa yang kamu inginkan ajilan, dengan segera, min ghairi ta'khirin, tanpa ditunda sedikit pun. Karena kita mintanya dengan kondisi Allah ridho dan mintanya sesuatu yang untuk dia, maka apa yang kita minta akan diberikan dengan segera. Makanya dulu Buya ngajarin tuh buat perempuan, kalau minta sesuatu sama laki, mintanya pas laki lagi di atas perut. Karena dia lagi ridho, itu posisinya lagi seneng gitu. Apa Pak Judin? Posisinya lagi seneng, minta apa gue pasti dikasih. Lagi pas lembangan lagi enak-enaknya kita ngomong, dah bang, besok ke pasar ya beli emas, begitu. Paling ini nyautin, begitu. Ini kan begitu. Karena kita mintanya ketika Allah ridho sama kita dan kita minta sesuatu yang untuk Allah, pasti akan segera diberikan min ghairi ta'khirin, tanpa ditunda sedikit pun. Karena mintanya Allah ridho sama kita. Begitu. Tadi pakai dah pulang ke rumah sama ibu-ibu. Udah tuh. Udah tuh jelas ya. Kalaupun kita mau minta sesuatu yang memang itu Allah senang, Allah ridho. Dicatat. Wa amma in talabta minhu hazza nafsika wa naila muradika faqad yahsulu fi dzalika ta'khirun wa man'un. Wa amma in talabta minhu hazza nafsika, adapun jika kamu meminta kepadanya jatah-jatah dirimu, wa naila muradika, dan untuk meraih apa yang kamu inginkan, faqad yahsulu fi dzalika ta'khirun wa man'un, maka bisa jadi apa yang kamu minta itu ta'khirun, akan ditunda oleh Allah. Maka bisa jadi akan muncul pada apa yang kamu minta itu ta'khirun, penundaan, wa man'un, bahkan tidak diberikan oleh Allah. Kalau kita minta sesuatu yang untuk jatah diri kita, maka bisa jadi itu ditunda, wa man'un, bahkan bisa jadi nggak dikasih sama sekali.
Terus apa nggak boleh kita minta kayak ya Allah minta rezeki yang banyak, ya Allah minta harta yang melimpah, boleh apa enggak? Apa Bang Ade? Boleh-boleh aja. Ini kuncinya nih. Yang penting jangan sampai kita minta sesuatu untuk jatah diri kita. Nah, kalaupun minta, ya Allah, saya minta rezeki yang banyak agar bisa beribadah kepadamu, sebagai modal untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, saya minta harta yang melimpah agar saya bisa menolong orang lain, agar saya bisa membantu orang lain, agar saya bisa sedekah, agar saya bisa infak. Jadi itu mintanya bukan untuk jatah diri kita. Mintanya. Boleh-boleh aja Bang Adi. Yang penting jangan untuk diri kita. Sampai kan waktu kita baca kitab Ad-Da'watut Tammah, untuk orang-orang yang dagang, yang kerja, yang usaha, kalau bisa dia niatkan dagangnya itu, dia niatkan usahanya itu, yang pertama untuk menafkahi keluarganya, yang kedua untuk menolong saudaranya, yang ketiga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi niatnya begitu, bukan biar bisa bangun rumah mewah, bukan biar bisa beli mobil cakep, bukan. Niatnya biar bisa bantu orang lain. Kalau itu bukan jatah diri kita, bukan. Begitu Bang Ipul. Jadi kalaupun mau minta sesuatu, mintanya jangan untuk jatah diri kita, tapi kita kaitkan buat ibadah. Tapi memang lebih cakep yang tadi, yang pertama. Udah mintanya biar istiqomah ibadah aja. Nanti yang lain-lain bakal dikasih oleh Allah. Kebutuhan kita bakal dipenuhi oleh Allah. Itu paling pas udah itu mintanya. Kalaupun tetap mau minta jadi orang kaya, ya mintanya kayak kita doa pas lagi malam nisfu Sa'ban kan. Ya Allah, Yasin yang ketiga kita niatkan agar kita semua diberikan rezeki yang banyak, diberikan harta yang melimpah sebagai bekal untuk ibadah. Kan begitu. Kalau lagi malam nisfu Sa'ban. Jadi minta hartanya tetap dikaitkan untuk ibadah gitu jadinya. Bukan untuk jatah diri kita. Tapi beneran Bang Yani, begitu dia dapat, emang beneran buat bantuin orang. Gitu. Emang mintanya buat nolongin saudara, buat bantuin orang, pas begitu dapat pelit. Gitu. Bohong itu mana namanya. Hah? Nah kalau kita minta jatah untuk diri kita dan untuk meraih apa yang kita inginkan, bisa jadi apa yang kita minta akan ditunda oleh Allah. Makanya tinggal kita pikir dah, kita berkaca ke belakang sedikit. Jangan-jangan kenapa apa yang kita minta ini lama dicairkannya, bahkan bisa jadi belum dikasih-kasih juga oleh Allah. Bisa jadi itu karena kita mintanya untuk jatah diri kita. Karena untuk memenuhi keinginan kita mintanya. Makanya ditunda oleh Allah pencairannya. Belum dikasih-kasih juga. Tapi memang diperintahkan Bang Pudin. Ada saat-saat tertentu yang memang Allah perintahkan untuk hambanya meminta. Kayak kita baca Fatihah dalam sholat kan begitu. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab kan, Hamidani abdi. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi.
Sampai ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi masuila. Untuk hambaku ini aku persiapkan apa yang dia minta, kan gitu. Nah, kita minta ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu. Karena memang diperintahkan tuh. Di sepertiga malam akhir kan kita sering baca riwayatnya. Allah turun ke langit dunia dan Allah bilang, siapa yang saat ini minta ampun kepada aku pasti akan aku ampuni. Siapa yang minta pasti akan aku berikan, kan gitu. Memang ada waktu-waktunya. Saat-saatnya Allah perintahkan kita untuk berdoa. Cuma kalau berdoa jangan minta sesuatu yang jadi jatah diri kita. Mintalah sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk kita. Itu tadi dah, mintanya istiqomah untuk ibadah. Kalau bisa tuh. Kalaupun mau minta sesuatu yang berkaitan dengan nikmat duniawi, kita kaitkan dengan ibadah tadi. Minta harta yang melimpah biar bisa berangkat haji, biar bisa naik umroh. Naik umroh. Naikin umroh. Biar bisa sedekah, biar bisa bantuin orang, nolongin orang gitu. Niatnya begitu. Jadi bukan untuk jatah diri kita. Niatnya untuk beribadah. Ma'ama yafutuka hina idin min husnil adabi fit thalabi. Selain apa yang kamu minta itu akan ditunda pencairannya, bahkan tidak diberikan oleh Allah, ma'ama yafutuka hina idin min husnil adabi fit thalabi, kamu juga kehilangan sesuatu yang termasuk adab yang baik dalam meminta. Atau bahasa gampangnya, berarti kamu tidak memiliki adab yang baik dalam meminta. Kalau kita minta jatah kita dan kita minta apa yang kita inginkan, berarti kita tidak menerapkan adab yang baik kepada Allah dalam meminta. Berarti kita sul adab kepada Allah. Apa bagaimana? Kalau kita minta sesuatu yang jadi jatah diri kita dan kepengenan kita, berarti kita sul adab kepada Allah dalam meminta. Udah tuh, jelas. Kalau cuma namanya nggak cukup. Kemudian cukup udah. Pak Guru oleh. Apanya? Iya, kita sebagai orang tua kan itu mengharapkan anak yang terbaik. Kita mohon kepada Allah anak itu menjadi orang yang baik. Nah, itu termasuk adab enggak? Tergantung definisi baiknya, Mang Haji. Karena definisi baik Mang Haji sama definisi anak yang baik menurut Bang Adi bisa jadi beda. Kalau kata Bang Haji Udin, anak yang baik yang setiap hari sholat nggak pernah ditinggal, ngajinya rajin, tadarusnya rajin, sama orang tua berbakti, kan bisa jadi begitu. Dan sama Bang Adi yang namanya anak yang baik tiap hari ngasih duit babanya, kan begitu. Iya, meskipun sholat kagak, puasa kagak, kan begitu, kan bisa jadi begitu. Itu minta anak yang baik, arahnya kemana ini? Itu baik menurut kita, mau baik menurut Allah, kan gitu. Makanya bisa jadi husnul adab, bisa jadi sul adab jadinya. Tergantung kita ngartiin anak yang baiknya itu. Begitu Bang Haji.
Tergantung kita ngartiin anak yang baik itu gimana. Ya, artinya selama ini yang saya jalani secara pribadi itu bahwa saya mohon itu kuatkan Islam dan imannya kan salah satu sebagai itu. Enggak usah jauh-jauh Mang Haji. Kita minta aja agar Islam dan iman kita dikuatkan. Nanti anak-anak kita juga ngikut. Gitu. Itu kan dibarengin maksudnya dari awalnya ke akarnya sampai ke bawah kan gitu. Ya itu termasuk husnul adab dalam meminta namanya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, itu berarti kita meminta dalam keadaan husnul adab, adab yang baik, gitu Mang Haji. Cuman kadang-kadang kebanyakan kita jarang yang minta begitu, jarang. Apalagi Bang Imam mah. Ya Allah ya Kudus, ana minta pulus, warna merah yang mulus-mulus, begitu. Minta. Jarang kita minta agar diberikan istiqomah dalam ibadah. Gitu. Jarang. Kebanyakan kita mintanya sesuatu yang memang jadi kebutuhan kita, jadi kepengenan kita. Udah. Itu ya. Kalau kita minta sesuatu yang menjadi jatah diri kita dan kepengenan kita, berarti kita meninggalkan husnul adab dalam meminta kepada Allah. Udah Kong? Berapa jahitan? 6. Ya mudah-mudahan cepat sembuh dah itu. Udah. Yuhka an Abil Husain Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu annahu qala was-sofali bi Antokiyah. Jangan di koma ya, Antokiyah gitu. Bi Antokiyah. Insanun aswadu yatakallamu alal qulubi. Ada sebuah hikayat dari Imam Abil Husain Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, was-sofali bi Antokiyah. Diceritakan kepadaku tentang penduduk Antokiyah. Kampung namanya Antokiyah. Insanun aswadu, orang-orang berkulit gelap, yatakallamu alal qulubi, yang dapat membaca hati seseorang. Orang-orang berkulit hitam, berkulit gelap, yang dapat membaca hati seseorang. Itu nama desanya, nama negaranya namanya Antokiyah. Qala faqasadtuhu. Maka Imam Abil Husain Ad-Dailami berkata, faqasadtuhu, maka aku berangkat ke sana. Aku berangkat menuju tempat itu.
Falamma ra'aitu ma'ahu syai'an minal mubahati yuridu ayyabi'ahu. Maka ketika aku menemuinya, ra'aitu ma'ahu syai'an minal mubahati, aku melihat dia membawa sesuatu dari hal-hal yang mubah. Yuridu ayyabi'ahu, yang ingin dia jual. Oh, ternyata penduduk Antiokhia kebanyakan pedagang. Kerjanya jualan. Pasawantuhu, maka aku menawar apa yang dia jual. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, bikam tabi'u hadza. Benda ini kamu jual berapa harganya? Ini harganya berapa? Fanazara ilayya. Mendengar aku berkata seperti itu, dia malah balik memandang kepadaku. Malah ngeliatin. Tsumma qala uqud fa innaka ja'i'un mundu yaumaini. Hatta idza bi'na hadza nu'tika min tamanihi syai'an. Kemudian orang itu berkata, "Uqud, kamu duduk dulu ya di sini. Fa innaka ja'i'un mundu yaumaini. Saya tahu kamu udah enggak makan 2 hari." Pakai belagu pengen nawar lagi, emang duit kagak. Udah 2 hari kagak makan. Pakai nawar. Umar. Hah? Ya namanya sama orang yang bisa baca hati. Pakai pengen nawar. Ini dijual berapa ini harganya? Ya dijawabin, udah diem aja dulu sini. Saya tahu kamu itu belum makan 2 hari, udah kelaparan. Hatta idza bi'na hadza nu'tika min tamanihi syai'an. Nanti kalau ada barang yang saya jual, kamu saya kasih keuntungannya ya sedikit, begitu. Apa Ustaz? Oke, kalau sama orang yang bisa baca hati mah jangan pakai belagu-belagu Anda, pakai pengen nipu. Pakai pura-pura. Emang tahun hati kita kebaca pisan pakai pura-pura. Baru. Qala famadaitu ila ghairihi wa taghafaltu ka'anni lam asma' ma qala. Maka dia berkata, Imam Abil Husain Ad-Dailami berkata, famadaitu ila ghairihi. Mendengar jawaban itu, aku pergi ke pedagang yang lain. Orang pengen nawar harga, jadi suruh duduk dulu. Dibilang dua hari kagak makan lagi. Aku pergi ke pedagang yang lain. Wa taghafaltu, aku lupakan ucapannya. Ka'anni lam asma' ma qala. Seakan-akan aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Wa sawantu ghairahu ma kana baina yadayhi. Aku tawar lagi pedagang yang lainnya yang ada di hadapannya. Di warung sebelah dah, dia tawar lagi dah tuh. Tsumma raja'tu ilaihi, aku ulangi ucapanku kepadanya. Wa qultu lahu, aku berkata kepadanya, bikam tabi'u hadza. Ini harganya berapa? Kamu jual berapa ini? Fanazara ilayya, dia memandang kepadaku. Wa qala uqud fa innaka ja'i'un mundu yaumaini. Hatta idza bi'na hadza nu'tika min tamanihi syai'an. Kamu diam dulu ya di sini. Saya tahu kamu udah 2 hari nggak makan, kelaparan. Ntar kalau udah saya jual barang ini, keuntungannya saya kasih kamu sedikit. 2 pedagang ditanya, jawabannya sama, begitu juga. Nah, semua penduduknya begitu semua, bisa baca hati semua. Tadi ke pedagang pertama kagak terima pisan dia, enak aja gue dibilang mau minta. Orang mau nawar. Di pedagang yang lain begitu juga jawabannya sama.
Udah diam dulu ya. Ntar kalau ada yang laku saya bagi dah dikit begitu. Udah tuh jelas. Qala fawaqa'a fi qalbi minhu haibatan. Imam Abil Husain Ad-Dailami berkata, maka muncullah kekaguman di hatiku terhadapnya. Falamma ba'a dzalika a'tani syai'an wa madu. Ketika dia menjual sesuatu, ketika dia menjual dagangannya, dia berikan kepadaku sedikit keuntungannya. Wa madu, dan dia pergi. Qala famadaitu khalfahu la'alli astafidu minhu syai'an. Imam Abil Husain Ad-Dailami berkata, lalu aku pergi di belakangnya, aku berjalan di belakangnya dengan harapan agar aku bisa mengambil sedikit pelajaran darinya. Ini orang amalannya apa sih sampai tahu isi hati orang? Gitu. Kok bisa? Saya pura-pura nawar, dia pakai tahu isi hati saya. Ya sesaat diri datang ada pembuya. Itu baju 2 biji berapa harganya? Tahu aja kita bawa baju 2 biji. Gitu. Qala faltafata ilayya. Imam Abil Husain Ad-Dailami berkata lagi, maka orang itu menengok kepadaku. Karena diikutin, dia nengok. Tahu ada yang ngikutin dia. Kalau kita kali diikutin ayo aja jalan, kagak tahu ada yang ngikutin. Nah, dia bisa tahu hati orang. Tahu ada yang ngikutin. Nengok dah. Wa qala idza aradat laka hajatun fa'anzilha billahi. Apabila muncul satu hajat pada dirimu, fa'anzilha billahi, maka cairkanlah hajat itu billahi, dengan ridho Allah. Illa ayyakuna laka fiha hazun, kecuali jika di dalamnya terdapat jatah dirimu. Fatuh jabu biha anillahi ta'ala, maka hajatmu itu akan terhijab dari Allah Ta'ala. Selama keinginan dalam hati kita itu untuk jatah diri kita dan berdasarkan kepengenan diri kita, maka pasti apa yang kita minta itu akan dihijab dari Allah. Dan akhirnya akan ditunda, bahkan enggak diberikan sama sekali. Karena terhijab. Coba kalau dia tadi dari awal nggak ada kepengenan untuk jatah dirinya, pasti langsung dikasih. Ini mah orang ada jatah pada dirinya, ada jatah dirinya, ada kepengenan di hatinya, makanya ditunda sampai barangnya laku dulu, baru dibagi. Gitu orang. Ini orang yang tahu hati, yang dikasih kelebihan untuk bisa tahu hati seseorang, apalagi Allah yang maha tahu kondisi hati kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah maha tahu yang rahasia bahkan lebih samar dari itu. Tahu banget ketika kita minta itu niatan kita apa, Allah tahu banget. Makanya pencairannya tergantung hati kita. Apakah betul-betul ini sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah ridho, atau memang buat jatah diri kita doang. Atau di dalamnya yang kita minta itu ada kepengenan-kepengenan nafsu kita. Nah, kalau pengen cepat dicairkannya, ya tadi mintanya sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, yang di dalamnya ada ridho Allah, pasti cepat dicairinnya. Kalau mintanya sesuatu yang buat kepengenan diri kita atau yang ada jatah kita di dalamnya, pasti akan ditunda. Bahkan bisa jadi nggak dikasih sama sekali. Begitu Bang Adi. Ini aja orang bisa nunda, udah ntar dulu ya, kalau dagangan saya laku baru saya kasih. Itu ditunda. Apalagi Allah.
Begitu Bang Ipul. Makanya kalaupun minta sesuatu yang memang itu diperintahkan oleh Allah atau sesuatu yang di dalamnya terdapat ridho Allah. Mintanya itu aja. Nggak usah minta macam-macam. Kalau kita sudah menjalankan semua yang Allah perintahkan, nanti semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Tanpa kita minta. Begitu Bang Imam. Nggak usah diminta itu mah. Otomatis pasti dikasih. Jelas sudah. Bang Budin namanya nggak cukup. Kiai kan nih, Kiai? Enggak. Pak Guru oleh Pak Guru. Cukup deh itu. Paham. Bang Ajudin, jelas sudah. Bang Yani udah jelas. Tadi ya, kalaupun kita mau minta sesuatu, dikaitkan. Ya Allah, saya mohon rezeki yang melimpah sebagai modal untuk ibadah, gitu, sebagai bekal untuk ibadah. Dikaitkan dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Apa Ustaz? Ya Allah, saya minta kemampuan untuk bisa sedekah. Ya Allah, saya minta kemampuan untuk bisa berangkat haji. Gitu. Itu kan semuanya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wa min du'ai Abil Qasim Al-Junaidi radhiyallahu taala anhu. Dan di antara doa Syekh Abil Qasim Al-Junaidi radhiyallahu taala anhu, Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa'an amrika li bis-su'ali. Ya Allah, wa kullu su'alin sa'altuka, semua permohonanku yang aku minta kepadamu, fa'an amrika li bis-su'ali, itu semua karena engkau memerintahkan aku untuk meminta kepadamu. Ini bukan kepengenan saya Allah. Saya minta ini karena engkau perintahkan untuk meminta. Jadi dia baca doa, dia mohon kepada Allah hanya sekedar menjalankan perintah Allah untuk berdoa. Apa gimana? Kagak doa pisan kita salah. Gitu. Kalaupun kita mau doa, niatinnya doa kita hanya sekedar menjalankan perintah Allah. Karena kita diperintah untuk berdoa. Karena kita diperintah untuk meminta. Gitu. Semua permohonan yang aku minta kepadamu ya Allah, itu karena engkau memerintahkan aku untuk meminta. Faja'al su'ali ilaika su'ala muhabbika. Maka jadikanlah permintaanku kepadamu permintaan para kekasihmu. Atau permintaan yang kamu sukai. Para kekasih aja boleh ya. Wala taj'alni mimman yata'ammada bisu'alihi mawadhi'al huzuzi. Dan jangan engkau jadikan aku orang-orang yang sengaja meminta kepadamu dalam memenuhi jatah-jatah dirinya. Jangan engkau jadikan aku orang-orang yang sengaja meminta kepadamu untuk memenuhi jatah-jatah dirinya. Bal yas'alul qiyama biwajibi haqqika.
Itu di kitab benar itu. Mang Warep, begitu bacanya. Hurufnya. Mang Haji, ada yang beda nggak Mang Haji? Hah? Sama, begitu benar dah. Bal yas'alul qiyama biwajibi haqqika. Bahkan dia meminta agar kamu melaksanakan kewajiban-kewajibanmu. Kewajiban-kewajiban hakmu. Udah tuh, jelas. Ustaz sendiri paham? Apa? Apa Ustaz? Segitu nggak paham itu? Yang mana yang nggak paham? Ya segitu nggak paham. Ada orang yang ketika doa meminta jatah-jatah dirinya, bahkan pakai nagih kepada Allah. Ya Allah, Engkau kan maha memberikan rizki. Ya Allah, Engkau kan maha memenuhi hajat hambanya. Tolong dong, luruskan hajat-hajat kami. Ya Allah, Engkau kan berjanji akan menolong hamba-hambamu. Tolonglah kami, ya Allah. Awur. Bahkan dia meminta agar Allah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Apa Ustaz? Kayak nyuruh Allah jadinya. Gitu. Segitu lagi gak paham Ustaz. Jangan engkau jadikan aku orang-orang yang sengaja meminta kepadamu untuk memenuhi jatah-jatahnya, bahkan meminta agar engkau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Padahal Allah nggak punya kewajiban sedikit pun. Awor, Bang Yani itu modelnya. Sama kayak ada orang punya karyawan, punya anak buah begitu. Sik-sik anak buahnya, bos kan saya udah kerja, mana jatah saya, mana gaji saya. Jadi menanyakan hak-hak dia, menanyakan kewajiban bosnya sama dia. Mas Arif begitu, ya Allah kan saya malam udah tahajud, tiap malam saya zikir, sholat kagak pernah saya tinggal. Mana jatah-jatah saya ya? Kok hidup saya masih begini aja ya Allah? Gitu. Itu bayas alul qiyamah biwajibi hakika, begitu Bang Sarip tuh. Pakai ngancem lagi. Jangan sampai kita jadi kayak begitu kalau doa. Ntar kalau dibalikan repot soalnya. Ya Allah, Engkau kan berfirman, Engkau menjelaskan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa kepadamu pasti akan Engkau berikan jalan keluar. Tolong berikan jalan keluar kepada kami ya Allah. Kalau dibalikin, emang udah takwa begitu. Jangan sampai kita tergolong orang yang kalau minta begitu modelnya. Ya Allah kan saya tiap hari udah sholat. Kok hidup saya masih gini-gini aja ya Allah. Jangan sampai. Tahu kemudian?
Hah? Ya rata-rata. Rata-rata. Apanya? Lah emang kenapa? Ya itu kan kita lagi muji-muji Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, zat yang maha meluluskan hajat-hajat gitu. Kan cuma muji. Asal jangan terusin aja ikdi hawaijana ya Allah. Gitu. Ustaz Sadir. Diterusin ini mah ikdi hawaijana. Tergantung yang mimpin doanya mah Haji. Udah tuh. Wa min du'aihi aidan, dan diantara doanya juga doa Syekh Abil Qasim Al-Junaidi radhiyallahu an, Allahumma inni as'aluka minka ma huwa laka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuatu yang itu untukmu. Aku memohon kepadamu sesuatu yang itu untukmu. Wa asta'iduka min kulli amrin yuskhituka. Dan aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang membuat kamu murka. Allahumma wala tashgilni. Atau tushgilni boleh ya. Wala tushgilni bisyuglin man syugluhu anka ma aradahu minka illa ayyakuna laka. Ya Allah, wala tushgilni, jangan engkau sibukkan aku bisyuglin man syugluhu anka ma aradahu minka. Seperti kesibukan orang-orang yang meminta apa yang dia inginkan kepadamu. Seperti kesibukan orang-orang yang meminta kepadamu apa yang dia inginkan. Illa ayyakuna laka, kecuali jika itu untukmu. Ya Allah, jangan engkau sibukkan aku seperti kesibukan orang-orang yang meminta kepadamu apa yang dia inginkan, kecuali jika itu untukmu. Allahumma ja'alni mimman yalkuruka dzikra man la yuridu bidzikrihi minka illa ma huwa laka. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku mimman yalkuruka, di antara orang-orang yang berzikir kepadamu, dzikra man la yuridu bidzikrihi minka illa ma huwa laka. Dengan zikir seperti zikir orang-orang yang tidak mengharapkan sesuatu darimu, illa ma huwa laka, kecuali jika itu untukmu. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang berzikir kepadamu seperti zikir orang-orang yang tidak mengharapkan sesuatu darimu, illa ma huwa laka, kecuali jika itu untukmu. Ya gampangnya mah kalau kita singkat, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang kalau minta
minta kepengenannya. Ya Allah, jadikan saya orang yang zikir tapi tidak mengharapkan sesuatu dari zikirnya. Gampangnya mah begitu. Memang susah juga ya. Emang kerjaan kita semua begitu. Zikir yang ngarepin sesuatu. Minta ya emang minta yang kita pengenin. Tapi di ujungnya ada tuh, illa ayyakuna laka illa ma huwa laka, kecuali jika itu untukmu. Gitu. Nggak apa-apa dah kalau minta kepengenan kita, tapi itu kita arahkan untuk Allah. Kayak tadi, ya Allah, saya minta harta yang melimpah agar saya bisa menunaikan ibadah haji, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa menolong orang lain. Jadi minta yang kita pengenkan, tapi itu pun kita arahkan untuk Allah gitu. Zikir mengharapkan sesuatu, tapi itu pun kita arahkan untuk Allah gitu. Zikir biar rezekinya banyak, tapi kalau udah rezekinya banyak biar bisa sedekah, biar bisa nolongin orang gitu. Illa ma huwa laka. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak biar bisa bayar buat ziarah. Allahumma ja'al ghayata qasdi ilaika ma huwa laka. Ya Allah, jadikanlah puncak tujuanku kepadamu ma huwa laka, sesuatu apa yang memang untukmu. Wala taj'al qasdi ilaika ma atlubuhu minka, dan jangan jadikan tujuanku kepadamu apa yang aku minta darimu. Udah tuh. Jelas sudah. Kiai nambahin Kiai, cukup. Kau jawaban? Susah diri jelas itu. Pak Guru kali Pak Guru, cukup dah. Bang Budin, Mang Ajudin kali Mang Haji, cukup. Bang Hoir kali Bang Hoir, enggak. Bang Yani, cukup dah. Bang Jamal kali Bang Jamal, enggak. Ya kalau enggak, jam 12. Al-huznu ala fuqdanit ta'ah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.